Sallu ala Muhammad. على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah. Pantun dulu ya, boleh. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikannya kecil, ikan arowana. Sapa salam disampaikan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 15 orang yang jawab, kayak udah ngantuk nih. Gimana diulangi Bunda? Setuju diulangi? Mau dijawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Siapa yang lunasi? Bangun Bu, sebentar Bu ya. Karena tadi ada amanah ya dari ketua takmir. Temanya berat ini Bu. Temanya berat. Jadi harus siap. Baik. Bismillah. Hamidan lillah wa musalliyan ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ayyuhal jamaah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira ila akhir ayat. Thumma qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum
yaghfir lakum dzunubakum ila akhir ayat. Tsumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur alhamdulillah sama-sama kita memanjatkannya hanya kepada Allah saja. Dengan limpahan nikmat, wabil khusus nikmat yang paling besar, yaitu nikmat panjang umur Allah karuniakan atas kita. Yuk sama-sama syukuri nikmat tersebut dengan cara memanfaatkan kenikmatan itu untuk senantiasa mentaati Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah rahmatan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, habibana wa nabiyana Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam itu pula tertuju kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa berjuang menegakkan syariahnya sampai dengan akhir hayat kita. Pertama-tama yang al-fakir hormati para alim, para ulama, para tokoh masyarakat. Wabil khusus al-fakir sampaikan rasa terima kasih dan penghormatan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Iwan sebagai sesepuh dan sebagai pemilik kekuasaan di masjid ini. Hadirnya kita saat ini semata-mata adalah peran kekuasaan beliau sebagai pemimpin. Tidak mudah hadir ini. Kita hadir di masjid ini dalam waktu yang sama, dengan suasana tujuan yang sama, dan ini adalah berkat perjuangan dan kepemimpinan beliau. Yang kami hormati sesepuh warga, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT di lingkungan RW ini. RW berapa, Bu? RW 10. Seluruh jajaran dan perangkat RW dan RT yang ada di wilayah lingkungan RW 10 ini, Al-Fakir doakan mudah-mudahan Bapak Ketua RW sehat walafiat, Bapak Ketua RT pada sehat, dan seluruh warganya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Para guru, para ulama sekali lagi, para asatid yang telah membacakan, melantunkan sholawat atas baginda Rasulullah SAW, sehingga pada malam ini kita bergema membacakan sholawat baginda Rasulullah SAW, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana buktinya Ustaz? Lihat salah satu ayat Al-Quran Karim yang sering dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Rasul. Sementara kita ini siapa? Tapi jangan khawatir, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan seruannya kepada kita. Apa kata Allah dalam lanjutan ayat tadi? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kalian atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mukarram, bapak-bapak, ibu-ibu, khusus orang tua kami, yaitu Al-Mukarram
akhlak baginda Rasul bagi siapa saja yang akan menjadi pemimpin. Berat apa berat? Berat apa berat? Baik. Yang pertama kita mulai dari tema. Kalau melihat dari judul memperingati Maulidun Nabi, Maulid. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memperingati itu adalah mengingat-ingat dengan sengaja, dengan penuh kesadaran. Apa yang harus diingat? Lahirnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal berapa Bunda? 12 apa? Baik, Bapak, saya tanya sekarang ke Bapak. Hari ini tanggal berapa Rabiul Awal, Pak? Ayo, berdiri. Bagi tegak. Begitu sah. Jadi berdiri sungguh. Khawatir ambilnya. Ayo Pak, hari ini tanggal berapa? Siapa yang tahu? Ada hadiahnya. 22 Rabiul Awal. Tanggal berapa? 22 Rabiul. Benar apa betul? Benar apa betul? Benar apa benar? Salah. Siapa yang tahu? Tanggal berapa? Ya? Betul. Tanggal 23 Rabiul. Benar kan? Alasannya apa kan? Asal. Ada lagi alasannya yang Ustaz. Bunda ada yang mau berikan alasan? Kan Ustaz ceramah terserah Ustaz ya. Siapa yang tahu alasannya apa? Masya Allah, baik. Inilah pentingnya kita mencari ilmu. Kenapa hari ini? Kan tadi siang tanggal 22 Rabiul Awal. Sejak waktu maghrib tiba berubah menjadi tanggal 23. Sudah melek bulan? Sudah melek? Oke. Itu berdasarkan perhitungan penanggalan bulan Hijriah. Perubahan waktu itu pas maghrib pun. Coba bayangkan kalau kita saum bulan puasa, waktu perubahan waktu merujuk pada bulan Masehi. Bulan Masehi perubahan waktunya jam berapa Bunda? Ayah? Jam 00. Perubahan waktu. Makanya ketika dulu waktu kecil kita, waktu kecil dulu nih, waktu kecil kita kan suka ikut-ikutan tuh ya, menyambut pergantian tahun Masehi dulu waktu kecil ya. Begitu menjelang jam 00 kembang api disuruh siu dah, merecong disuruh dah. Itu dulu saat kita masih ikut-ikutan tuh. Kenapa? Menyambut pergantian tahun ya. Pergantian waktu berdasarkan tepat jam 00 berdasarkan perhitungan Masehi. Coba kalau Bunda ayah saum di bulan Ramadan buka jam 12 malam. Kalau merujuk pada perubahan tanggal itu berdasarkan perubahan waktu orang lain. Nah, oleh karena itu ini penting Bunda. Sebelum kita mengawali beribadah harus tahu dulu. Karena perhitungan ibadah, tanda-tanda yang kita tahu, bagaimana ibadah itu dilakukan, tempatnya di mana, waktunya kapan, berdasarkan perhitungan Hijriah. Makanya tadi dikatakan tadi siang tanggal 22 Rabiul Awal. Tiba waktu maghrib berubah menjadi tanggal 23 Rabiul Awal. Baik, ini yang pertama. Kenapa demikian?
Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita cinta kepada beliau, Allah berfirman menunjuk ajaran kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma baik, ini yang pertama. Jadi pentingnya kita mengetahui kenapa kita harus memperingati lahirnya baginda Rasul, supaya kita tahu bahwa tanggal 12 Rabiul Awal adalah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, karena dalam spanduk ini memperingati atau peringatan Maulid, sudah selesai. Untuk tema yang pertama, alhamdulillah kita semua ingat Bunda ya, bahwa lahirnya baginda Rasul pada tanggal 12 Rabiul Awal. Fix, tidak ada masalah. Kemudian tinggal yang kedua, tolong dibacakan ya, Kak, untuk dibacakan temanya apa? Temanya apa? Baik, Masya Allah. Teladani akhlak Rasul bagi siapa saja yang akan menjadi pemimpin. Padahal kita semua nih, semuanya nih, terutama ayah, semuanya para ayah. Siapa yang melegitimasi bahwa kita adalah seorang pemimpin? Allah. Para kaum lelaki, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu firman-Nya surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki sudah dicap, sudah ditugasi oleh Allah sebagai pemimpin. Nah, bagaimana kemudian ketika kita sudah ditetapkan oleh Allah, kaum bapak-bapak, kaum lelaki, baik yang sudah berumah tangga maupun yang masih jomblo atau masih anak-anak yang siap untuk menjadi seorang pemimpin, apa yang harus dipersiapkan? Ini langsung saklek ini temanya, ya. Teladani akhlak Rasul bagi siapa saja yang akan menjadi pemimpin. Baik, sebelum masuk ke tema, perlu kita tahu dulu ayah bunda, bahwa Allah menciptakan umat manusia ke alam dunia ini penuh dengan perencanaan dan maksud yang amat sangat penting. Pertama, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia yang akan terlahir ke alam dunia sudah Allah rencanakan segala sesuatunya, dari mulai jenis kelamin, kemudian terlahir dari ibunya siapa, orang tuanya siapa, lahirnya di mana, bulan apa, minggu keberapa, tanggal berapa, di mana, sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadisnya sahih. Ayah bunda jamaah rahimakumullah, tidak ada sesuatu itu kebetulan. Cuma masalahnya ya bunda, kita tidak pernah terlibat dan dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kelahiran umat manusia, tentang kapan, di mana, dan jenis kelaminnya apa. Kalaupun kemudian kita tahu setelah
orang tua kita menikah kemudian hamil. Itu Allah titipkan umat manusia kepada rahim-rahim para ibu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam salah satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Ayah bunda, kata Allah, Allah telah mengeluarkan kamu sekalian dari rahim-rahim ibu yang tidak Allah siapkan. Apakah kemudian dia bisa ngomong atau tidak? Semuanya kata Allah Subhanahu wa taala yang terlahir pertama kali dari ibundanya, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apapun. Bahkan kalau ada seorang bayi, misalnya ini di RW 10 ada bayi yang lahir, kemudian begitu lahir teriak, ayah, ibu, kira-kira apa bunda? Kaget, rewas gitu ya, kemudian bingung, kok anak sudah bisa teriak. Makanya sesuatu hal yang tidak mungkin, karena Allah yang menyampaikan la ta'lamuna syai'a. Baru kemudian Allah sampaikan wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah jadikan pendengaran, Allah jadikan penglihatan dan hati. Semoga dan mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Perintahnya cuma itu, menjadi orang-orang yang bersyukur dengan telinga, dengan mata dan hati. Nah, Allah lengkapi itu semua semata-mata Allah masukkan untuk apa ya bunda? Keluarlah ayat Allah disampaikan melalui firman-Nya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu surat Ad-Dariyat ayat ke-50. Sehingga kemudian kita akan sampai nanti kenapa kemudian kita harus menjadi pemimpin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ayah bunda rahimahullah, menurut grammar bahasa Arab, kata para kiai, kalau bersatunya dalam satu kalimat huruf ma dengan ilah, maka itu disebut kalimat tersebut adalah kalimat hasar, pembatasan. Maksudnya apa? Maksudnya ayat tersebut menyampaikan apa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Maka maknanya adalah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah saja, yang lain tidak. Nah, ini berdampak pemahaman dan makna ini terhadap apa yang akan kita lakukan. Bagaimana mungkin Ustaz? Apakah ketika kita disampaikan oleh Allah bahwa hidup kita semata-mata hanya untuk beribadah saja, yang lain tidak? Dong, betul. Bagaimana mungkin ceritanya ketika kita di kamar mandi, ketika kita di WC, apa mungkin kita bisa beribadah, Ustaz? Ada yang bisa menjawab? Apakah mungkin ketika kita di kamar mandi, di WC bisa beribadah? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Apa? Aman? Aman? Apa? Oh, pertanyaannya apa? Fokus dong.
Ketika Allah menjustifikasi, bahasanya begitu pun ya, Allah tegaskan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah saja. Yang paham kita ibadah itu tempatnya di masjid, di majelis taklim, ketika baca Al-Quran, baca sholawat. Loh kan di WC, di kamar kecil nggak boleh baca sholawat, tidak boleh kita membaca Al-Quran. Bagaimana ceritanya di kamar mandi, yang itu adalah aktivitas keseharian kita, bisa termasuk kategori ibadah? Kira-kira mungkin tidak di kamar mandi kita beribadah? Pasti mungkin ya, pasti mungkin. Emang kalau pertanyaan berikutnya, kita di kamar mandi mau ngapain? Pengen berdoa katanya. Di kamar mandi pasti ada tujuannya. Yang pertama, kita masuk kamar mandi pasti akan membersihkan sesuatu. Kita taruhlah bagaimana kemudian ceritanya bangun dari tidur kita bisa langsung ibadah. Ibadah itu kan sesuatu amalan keseharian kita yang kita kerjakan dengan niat pengabdian diri kepada Allah dan dituntut oleh syariat yang telah ditetapkan oleh agama Islam, dan ada contoh dari Rasul. Itu namanya ibadah. Nah sekarang Rasulullah mencontohkan bangun dari tidur tidak sesuai dengan nyanyian dulu ketika kita masih kecil. Atau mungkin sekarang ada juga sering dinyanyiin ya. Bangun tidurku terus. Baik, supaya mandinya dapat pahala, supaya bangun dari tidurnya dapat pahala, bangun dari tidur jangan langsung ngarelem masuk kamar mandi. Tahu ngarelem udah segera masuk. Tapi baca dulu doa bangun dari tidur. Ini penting Bunda. Kenapa? Tidak mungkin seseorang menjadi pemimpin manakala contoh yang dicontohkan baginda Rasul tidak dilakukan. Bagaimana akhlak seorang pemimpin, calon seorang pemimpin saat bangun dari tidur baca doa. Apa doanya? Ketika itu dibaca, pasti kita akan dapat pahala. Kenapa? Karena itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah bukan? Ibadah. Apa hukumnya Bun? Membaca doa setelah bangun dari tidur. Hukumnya sunnah. Dapat pahala tidak? Ayo. Setelah baca doa jangan tidur lagi. Kalau bapak-bapak bangun dari tidur jam 3:30, jam 3 sekarang subuh jam 3, jam 4 lebih 14 menit lah. Maka berarti 3:30 langsung bangun setelah baca doa. Untuk menjaga kesehatan jangan lupa minum air putih. Kata dokter begitu. Baru setelah itu melangkah menuju kamar. Langkahkan kaki sudah biasa. Masuk kamar mandi melangkahkan kaki kiri dengan niat mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka terkategori ibadah. Apa hukumnya? Hukumnya sunnah. Baru masuk pintu kamar mandi kita sudah beribadah. Baik, di kamar mandi ngapain kita? Buang hajat. Pasti kemudian pipis. Bisa nggak buang hajat tadi? Masuk kamar mandi pasti akan membersihkan hadas. Itu dalam fikihnya begitu. Kenapa kita harus membersihkan hadas atau kotoran? Karena kita mau salah satu syarat sah sholat, sehingga sholatnya sah maka badannya harus bersih. Maka membersihkan badan dengan air hukumnya
dilakukan oleh semua orang, baik calon pemimpin maupun calon pemimpin, semuanya jadi calon pemimpin dan bapak-bapak sudah menjadi pemimpin. Baik, dari yang pertama mandi. Mandi itu hukumnya wajib, baik mandi membersihkan hadas kecil maupun hadas besar. Kita dapat pahala ketika kita membersihkan di kamar mandi dengan air yang bersih dan mensucikan ketika kita mau sholat. Yang kedua, baik, jadi udah beberapa ibadah Pak ya, kaitan dengan kamar mandi ini. Yang kedua, setelah mandi ngapain kita? Wudu, nggak pakai pakaian. Pakai pakaian dulu untuk menutup aurat kita. Hukum menutup aurat apa bunda? Wajib. Di mana kita lakukan menutup aurat? Di kamar mandi dong. Masa lompat dulu ke kamar baru ngambil handuk? Pasti di kamar mandi. Menutup aurat hukumnya wajib dilakukan di kamar mandi. Berarti di kamar mandi kita sudah beribadah. Hukumnya wajib lagi. Dua. Yang ketiga, di kamar mandi kita keluar dikit. Kalau misalnya ada tempat duduk di kamar mandi, tidak ada tempat duduk, berarti di kamar mandi. Tapi kalau keluar dikit pintu kamar mandi, ada tempat duduk. Di luarlah kita melakukan wudu. Kenapa? Karena ketika di kamar mandi melakukan wudu hukumnya makruh menurut sebagian ulama fikih. Maka setelah itu kemudian kita wudu. Apa hukumnya wudu? Wajib, karena wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Jadi kesimpulannya kita sudah melakukan amal-amal ibadah sekalipun di kamar mandi. Kata siapa di kamar mandi tidak bisa melakukan ibadah, apalagi di luar kamar mandi. Ayah bunda, sekilas saya ingin mengingatkan kepada kita semua, itulah Islam berkenaan dengan fikih sholat, baru fikih sholat. Belum lagi kita kemudian harus mengetahui tentang bagaimana hukum-hukum dalam fikih berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. Makanya ketika Allah sampaikan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah saja, itu baru di kamar mandi. Bagaimana keluar dari kamar mandi? Di rumah, di jalan, di tempat pekerjaan kita, di sekolah, di kantor, di gedung dewan, di istana negara. Bagaimana kemudian konteksnya supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah? Maka di dalam Islam ada fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji dan umroh, fikih apa lagi pun, fikih masyarakatan, ya. Ada fikih nisa, fikih wanita, ada fikih waris, ada fikih siasi. Fikih siasi itu adalah tentang perpolitikan. Ada fikih daulah. Jadi dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali diatur dengan syariat. Hukumnya ada semua. Nah, karena itu tidak salah kalau kita membaca salah satu pernyataan yang disampaikan oleh Ibnu Ruslan dalam salah satu kitabnya Matan Zuhad. Dulu sering dilakukan kalau di kampung-kampung ya itu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dulu mah enggak begitu sih lagunya, dipadukan dengan kekinian. Setiap amal yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah apabila tidak didasari dengan ilmu. Makanya salah satu hadis dari baginda Rasul, tolakul ilmi fardhu ala kulli muslimin wa muslimat. Tolak ilmu itu wajib, maka apa
Nurul Hikmah atau masyarakat warga RW 2 warga RW 10, atau kemudian apabila ada seorang guru, pedagang, teknokrat, pejabat, anggota dewan, ajengan, kiai, ulama, profesor, doktor yang tidak mau mencari ilmu, berarti dia adalah berdosa. Kenapa demikian? Wajibnya bukan hanya kepada santri, kepada jamaah, wajibnya kepada ala kulli muslimin wa muslimah. Bahkan tidak ada batasnya. Saya kan sudah profesor, saya kan udah doktor, saya kan udah kiai, saya kan udah ajengan, saya kan udah ustaz, saya kan guru. Masa harus tetap mencari ilmu? Kalimat itu sepertinya benar, tapi menyimpang dari apa yang ditetapkan oleh baginda Rasul. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Gak ada batasnya. Seberapa sebenarnya? Di sini ada yang bergelar profesor. Bisa tambah dengan profesor. Atau mungkin kita S2-nya. Apakah kemudian sudah terbebas dari perintah dan seruan dari baginda Rasul? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sebelum nyawa terlepas dari badan kita, wajib mencari ilmu. Karena seberapa besar sih Al-Fakir misalnya S2-nya di bidang Al-Quran dan hadis, cuma itu saja, cuma itu saja. Yang lainnya kan banyak. Berapa banyak ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesor cuma satu bidang studi. Profesor guru besar ilmu politik, ilmu budaya, ilmu masyarakat, cuma itu. Nah, sementara kita sholat, bunda, sholat itu ada fikih, sholat sendiri. Kemudian ada fikih berkenaan dengan qiraatul Quran. Bagaimana memahami tentang hadis, bagaimana memahami tentang banyak sekali tentang sholat saja. Oleh karena itu Al-Fakir menghimbau kepada Al-Fakir sendiri, jangan sholat, jangan sudah memposisikan diri dalam level-level tertentu. Sudah makin malu pakai untuk bisa ada ngaji berat, bunda, benar-benar khawatir kemudian belum mencukupi umur gitu. Nah, oleh karena itu berbahagialah jamaah Masjid Nurul Hikmah. Malam hari ini kita bersama-sama untuk melaksanakan satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Apa yang harus kita teladani dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan tema. Tadi dibacakan ayat-ayatnya bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayatnya hafal. Yang hasanah itu yang seperti apa? Ya bunda. Salah seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, sesungguhnya akhlak Rasul itu seperti apa sih? Kata Rasulullah SAW, kata Aisyah, khuluquhu al-Quran. Akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu Al-Quran. Al-Quran berjalan. Jadi kalau kita memilih seorang pemimpin Al-Quran, Ustaz Iman, sudah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan ya melalui ayat yang tadi dibaca berulang-ulang. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Monggo pemimpin di rumah tangga, bapak-bapak, jadikanlah Rasulullah sebagai uswah. Seperti apa uswah Rasulullah? Rasulullah uswahnya adalah seperti Al-Quran berjalan. Pertanyaannya, apakah di Masjid Nurul Hikmah ada program kajian tafsir? Ada. Sok monggo bapak-bapak ya memaksakan diri untuk membahas mengkaji Al-Quran, supaya Al-Quran yang kita baca yang pahalanya hanya sunnah
menjadi satu wajib ketika kita membaca, mengkaji sampai mendetil apa isi kandungan Al-Quran. Hukumnya wajib. Ketika di majelis-majelis ilmu ada kajian tafsir, di majelis-majelis ilmu ada bagaimana cara membaca Al-Quranul Karim. Dan ini menjadi fenomena tersendiri, Bapak Ibu. Al-Fakir masih mendapati satu kondisi di mana ketika sholat berjamaah ada dua hal. Yang pertama, yang menjadi imam dalam sholat itu siapa saja yang mau. Saling tunjuk, Bapak aja silakan, Bapak aja. Padahal sholat itu adalah yang pertama kali yang akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumil jazaa. Maka bagaimana sholat ini menjadi inti amal yang kita laksanakan, apalagi ketika sholat berjamaah 27 derajat pahalanya. Maka bagaimana kita siapkan imam yang fasih bacaannya, yang adil. Ustaz Nawawi kalau jadi imam harus adil, Ustaz. Kenapa harus adil? Ingatlah bahwa kita sebagai pemimpin harus merasakan bagaimana kondisi makmum. Kalau semua jamaahnya adalah anak muda usia 15 tahun sampai 30 tahun, tidak apa-apa. Mau membaca surat panjang yang dibaca, mari kita sama-sama sholat. Rakaat pertama kita baca surat Waqiah. Tidak apa-apa. Kasih tahu dulu. Kemudian rakaat yang kedua kita baca surat Yasin. Silakan kalau sepakat jamaahnya. Ini memang enggak di belakang macam-macam. Ada yang sepuh-sepuh, kalau saya masih 27 tahun dari siap aja. Nah, oleh karena itu bagaimana cara adil? Bacalah ayat-ayat yang kata baginda Rasul dimisalkan seperti maksimal surat Al-Ghasyiyah. Maksimal, itu pun harus lihat. Jangan sampai kemudian ada jamaah bisa saja buru-buru, kemudian ada keperluan. Ini seorang pemimpin harus mencontoh akhlak Rasul. Sampai-sampai Rasulullah diadukan oleh seorang jamaah, wahai Rasul, tadi sang khalifah mengimami, pemimpin kami mengimami, tapi kami merasa kecewa. Kami buru-buru, tapi yang dibacanya adalah ayat-ayat yang panjang. Maka kemudian, ya, imam ditegur oleh baginda Rasulullah. Bagaimana caranya? Ini ada di satu masjid, imamnya membaca surat sambil murojaah. Begitu ada yang lupa ayatnya, sebetulnya sudah lama, sudah panjang beberapa baris dibaca, ada yang lupa, bolak-balik. Akhirnya kemudian Bismillahirrahmanirrahim ditambah dengan ayat yang lain. Kalau sudah begitu ini kan, sudah jangan mengulangi, langsung aja ruku. Jangan ditambah dengan surat yang lain. Ini penting. Ini ilmu tentang fikih sholat saja begitu luar biasa. Kenapa Bunda? Karena sholat ini faktor pertama yang akan menjadikan diri kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian perlu ilmu. Makanya sekali lagi terhadap hadis baginda Rasul tentang mencari ibu siapapun, mungkin di kantornya sebagai direktur, mungkin di masyarakat sebagai pejabat, tapi ketika menghadap Allah sama. Ketika kemudian datang terakhir dalam sholat berjamaah, enggak wajib, enggak berhak menempati sholat yang paling utama. Nah ini yang perlu disampaikan. Ini yang pertama Bunda, bagaimana menjaga akhlak yang mencontoh kepada Rasul untuk menjadi seorang pemimpin. Minimal pemimpin di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena bapak-bapak ini adalah bertanggung jawab. Makanya Bunda, kenapa
psikis, mendidik sang anak dekat dengan sang ibu dan menyatukan jiwa dan perasaan antara anak dengan si ibu. Makanya jangan salahkan anak-anak kita ketika sesekali membanggakan mereka dengan kita. Nah, oleh karena itu apa yang harus disiapkan? Beda punya ketika binatang terlahir ke alam dunia beberapa saat saja langsung lari, ya benar. Gajah segede 8 bude banget. Ketika anaknya terlahir, kemudian nampak di bumi, paling beberapa menit langsung berdiri, kemudian ditoker-toker begitu ya sama kaki induknya, langsung kemudian jalan, langsung mencari makanan sendiri. Itu binatang. Manusia tidak. Prosesnya harus hamilnya 9 bulan mengasuh dalam dekatan sang ibu selama 2 tahun. Itu proses yang Allah tunjukkan. Apa kemudian tugas orang tua? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dari ini dulu bagaimana syariat mencontohkan kepada kita melalui baginda Rasulullah. Karena kata Rasulullah SAW bahwa orang-orang yang terlahir ke alam dunia itu adalah menjadi tanggung jawab orang tuanya. Apakah dia akan menjadi warga masyarakat neraka atau kemudian warga masyarakat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita ketika di dunia. Makanya orang-orang yang beriman ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 hal dalam satu ayat di dalam surat Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu mati kecuali telah menjadi seorang muslim yang siap diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar sholat, belajar ibadah itu ketika di dunia. Untuk apa? Untuk menjadikan diri kita sebelum matinya kita menjadi orang-orang muslim yang siap diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekolah, dipelajarkan anak kita, memasukkan ke pesantren, dipelajarkan Al-Quran oleh sang guru. Semata-mata ada tanggung jawab kita tadi. Anfusakum wa ahlikum nar. Karena Allah hanya menyiapkan telinga, mata dan hati. Untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu rahimahullah, kembali ke tema. Kembali ke tema bahwa bagaimana kita mencontoh akhlak Rasul dalam kehidupan ini ketika kita mau jadi pemimpin. Ayatnya jelas pun, ayatnya jelas. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala. Taatilah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala dan taatilah oleh kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru yang kedua, wa ulil amri. Enggak ada artinya. Enggak ada artinya. Membandingkan dalam tafsir. Salah satu tafsir Ibnu Katsir saja menyebutkan. Ini maknanya orang-orang yang siap untuk menjadi pemimpin itu syaratnya 2. Yang pertama, siap taat kepada Allah dan siap taat kepada Rasulullah SAW. Cukup itu saja. Karena sesungguhnya akhlak Rasul yang wajib dicontoh oleh para calon dan oleh para pemimpin adalah Al-Quran. Jadi tinggal baca saja Al-Quran. Bagaimana ketika Rasul menjadi seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Bagaimana Rasulullah SAW ketika menjadi seorang pemimpin dalam negara. Bagaimana Rasulullah SAW ketika menjadi pemimpin dalam
bergelimang harta dan berdiri istana megah. Bahkan kemudian sering kita baca di dalam sirah Rasulullah dan para istrinya itu kemudian sehari makan, sehari tidak, bahkan berhari-hari Rasulullah tidak ada sesuatu yang bisa dimakan, bahkan minta kepada Sayyidina Ali. Makanya ada seorang guru besar Amerika, keturunan Yahudi Amerika. Dia beragama Kristen, namanya Michael Hart. Bahasa Inggris orang sudah ada Michael Hart. Beliau adalah salah seorang guru besar peneliti yang terlahir dari orang Yahudi, keturunan Yahudi di Amerika. Beliau meluncurkan satu buku berjudul 100 tokoh-tokoh terkemuka di dunia. Urutan yang pertama tokoh yang ditulis oleh beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia seorang Nasrani. Begitu kejujuran disampaikan oleh Michael bahwa betul orang yang betul-betul asli dan hakiki menjadi tauladan dan seluruh umat manusia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru yang kedua Newton, yang ketiga Yesus. Orang Nasrani mengakui dan kagum terhadap baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena sosok pribadi dalam kehidupannya. Tapi Michael Hart itu tidak melakukan apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, kalau ada umat Islam yang mengaku kagum, setiap tahun memperingati Maulid, bangga sebagai uswah hasanah dalam kehidupan, tapi kehidupan sehari-harinya justru membenci ajaran Rasulullah. Bukan hanya ajarannya saja yang membenci, dihina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibuat guyon, dicontohkan sebagai babi oleh mereka yang membenci. Tapi itu tidak menjadi soal dan masalah. Begitulah mereka yang membenci Rasulullah SAW. Tapi masih ada ayah bunda, kita sedih. Ada umat Islam ngakunya, tapi membenci setengah mati terhadap ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Maaf apabila ada yang mengatakan, mari kita tegakkan syariat yang dibawa oleh junjungan Nabi Muhammad SAW, yaitu syariat Islam. Itu adalah antek-antek teroris. Di sana, di luar negeri, sini nggak ada. Maka aneh, bagusan Michael yang dia kagum kepada Rasul, tapi tidak menghina, justru menulis buku. Inilah sosok figur utama pemimpin dunia yang agung, mengurutkan nomor pertama. Tapi kita sedih masih ada saudara-saudara kita yang Muslim masih tetap sesungguhnya memperingati Maulid, tetap dibacakan Maulid, tetap, tapi benci terhadap syariat baginda Rasul. Berarti dia lebih jelek ketimbang Michael Hart. Yuk kita kembali kepada tema bahwa jadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan berakhlak. Akhlak Rasulullah Al-Quran. Kata di dalam Al-Quran bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Rasulullah menegaskan sholat 5 waktu berjamaah di masjid 27 derajat.
segala isinya yang ada di kolong langit itu, itulah kemudian balasan bagi orang-orang yang sholat berjamaah di masjid. Makanya mulai nanti pagi ingatkan kepada bapak-bapaknya, bangunkan supaya berjamaah di masjid. Itu Al-Quran dan Rasulullah yang menyampaikan di dalam hal sholat. Terakhir, Al-Fakir ingin mengingatkan kepada kita semua, selama ini Al-Fakir sedang bersemangat secara pribadi mengajak semua elemen masyarakat termasuk beberapa asatid untuk membahas tentang fikih waris. Karena fikih ini ternyata diabaikan dan disingkirkan, tidak menjadi sesuatu yang penting. Padahal dampaknya luar biasa, Bu. Orang tuanya sudah wafat, ayahnya wafat 10 tahun yang lalu. Kemudian warisannya belum dibagiin dengan alasan ibu kan masih ada. Nanti ibu mau tinggal sama siapa kalau warisan rumah dibagikan? Padahal dulu kalau ada seorang yang bawa ke masjid, kata orang masjid, ketua kami menyampaikan, Bapak Ibu jamaah kita ada yang wafat, mudah-mudahan diterima amal solehnya. Satu catatan bagi siapa saja yang ada 1 paut utang piutang, si mayat segera datangi keluarga. Padahal pun ketika ada yang wafat, saja ada yang wafat, suami atau istri atau ayah atau ibu, maka kemudian harta yang ditinggalkannya wajib segera dibagikan. Karena di sana ada hak, bukan hanya 1 orang. Kalau misalnya ada seorang suami istri, suaminya wafat, punya istri 1, anaknya 2 laki-laki, tidak punya ibu, tidak punya bapak, tidak punya saudara yang wafat, maka ketika si ayah ini wafat, maka segera harta warisannya dibagikan 1/8 istrinya, 7/8 anaknya. Kebetulan anaknya laki-laki, tinggal bagi 2. Selesai. Kenapa? Karena ketika tidak segera dibagikan, hartanya dimakan oleh seseorang yang bukan haknya, dosa seumur. Di dalam dagingnya ngalir ya api neraka. Bukan hanya itu pun, menyengsarakan almarhum yang wafat. Sedang menunggu jariah dari anak-anaknya, keluarganya, mengirimkan doa, mengirimkan amalan. Tapi ini kemudian berebut warisan. Karena pengalaman Al-Fakir pernah didatangi sebuah keluarga dengan membawa borok ke kantor. Untuk apa? Tidak terima dibagi wariskan dengan cara Islam dan konsultasi kepada Al-Fakir. Sebentar dulu deh, simpan dulu boroknya. Kita jelaskan dulu ini apa. Setelah dijelaskan, harta yang ditinggalkan oleh almarhumah itu adalah ada hak orang lain yang segera wajib dibagikan. Ketika tidak, maka berdosa akan memakan. Dan yang paling penting adalah ada amalan solihah yang dilakukan oleh ahli warisnya yang lahir ke alam kubur, yang meninggal itu yaitu almarhum. Itulah kemudian hukum-hukum di dalam Al-Quran, dari mulai sholat sampai dengan apa saja yang kita lakukan itu mesti berbasis fikih, berbasis akal, supaya supaya kita senantiasa tertadaburi mencontoh hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sejam, cukup. Ayah bunda, mohon maaf, saya cukupkan dulu sampai di sini, dan insya Allah apa yang dipaparkan tadi semata-mata adalah ingin sampai kepada temanya sesungguhnya. Tapi apa daya, karena kita sesungguhnya punya waktu dan kemampuan. Yang paling penting jangan henti tolak ilmu, kapan di mana
Jangan merasa so jagoan saya udah pintar, saya kan udah sarjana S1, S2, S3, S3 dan sebagainya. Tidak, tolak ilmu itu adalah tanpa ada batas waktunya. Waktu yang memisahkan adalah nyawa terpisah dengan kita. Mari kita akhiri dengan berdoa.